Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk eh, membuat video presentasi tentang tanggung jawab pelaku pasar modal yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Mungkin langsung saja. Adapun pokok pembahasan daripada presentasi ini adalah yang pertama pelaku pasar modal Indonesia, yang kedua pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal, ketiga penegakan hukum dalam pasar modal, yang keempat penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal. Oke, keberadaan pasar modal pada perekonomian modern sangat dibutuhkan. Pasar modal menjadi rujukan dan merupakan tempat bagi terjadinya suatu interaksi di antara para pelaku usaha dengan para pemilik modal. Melalui sebuah kegiatan ekonomi, pasar modal menjadi tempat untuk mencari kebutuhan modal yang diperlukan oleh para usahawan, yang salah satunya dilakukan untuk ekspansi usaha. Sedangkan bagi para pemodal atau investor, pasar modal merupakan tempat untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. Sebagai salah satu instrumen perekonomian, pasar modal tidak akan bisa keluar dari penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk sebagai upaya untuk membuat dirinya menjadi kaya dengan cara melawan hukum. Banyak sekali terjadi kejahatan dan pelanggaran yang ada di pasar modal, bahkan diantaranya mengarah kepada tindakan pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat atau pihak tertentu, perangkat hukum yang jelas dan tegas harus disediakan untuk penegakan hukum dalam pasar modal. Mengingat begitu pentingnya peranan pasar modal bagi perekonomian Indonesia, maka perangkat hukum tersebut sangat diperlukan untuk penyelesaian sengketa dalam kegiatan bertransaksi di pasar modal. Oke, untuk slide berikutnya itu tentang pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal itu terdiri dari satu, pengawas pasar modal atau di Indonesia disebut dengan OJK, kedua penyelenggara bursa, di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang ketiga pelaku utama, terus investor dan emiten, dan yang keempat lembaga penunjang pasar modal seperti ada Biro Administrasi Efek, tempat penitipan harta atau kustodian, wali amanat, penanggung, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyelesaian dan penyimpanan, lembaga perlindungan dana investor, lembaga arbitrase pasar modal, dan lembaga asosiasi perusahaan pialang. Oke, untuk pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal itu terbagi atas tiga. Yang pertama ada kejahatan di bidang pasar modal. Di bidang pasar modal atau bisa dimasuk dalam kategori tindak pidana, itu manipulasi pasar dan penipuan. Yang kedua adalah tindakan lain yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, seperti setiap pihak yang tanpa izin atau persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal, manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif. Siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran. Pihak yang langsung atau tidak memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga ada pelanggaran di bidang pasar modal. Pertama, pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, pelanggaran yang dilakukan secara individual, dan pelanggaran yang dilakukan secara langsung maupun berdasarkan perintah dan pengaruh pihak lain. Oke, penegakan hukum dalam pasar modal sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi dan tugas serta wewenang dalam pengaturan serta pengawasan atas sektor pasar modal dilakukan oleh Bapepam. Setelah undang-undang tersebut, maka seluruh wewenang yang dimiliki Bapepam berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi kewenangan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Ada 3 jenis sanksi atau penegakan hukum yang diterapkan dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal, antara lain sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal. Penyelesaian sengketa bisnis di pasar modal dapat dilakukan melalui pengadilan atau disebut dengan jalur litigasi, dan dapat juga dilakukan di luar pengadilan atau disebut dengan jalur non-litigasi. Penggunaan jalur non-litigasi dilakukan dengan memakai alternatif penyelesaian sengketa. Belakangan ini penyelesaian sengketa model ini mulai lebih disukai di antara para pelaku usaha, karena penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan efektif. Penyelesaian sengketa pasar modal Indonesia di luar jalur litigasi dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, atau disingkat dengan BAPMI atau BAPMI. Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat alternatif penyelesaian sengketa modal arbitrase, para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara. Sementara itu, jika menggunakan APS model negosiasi, mediasi, dan konsolidasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oke, mungkin itu saja video presentasi saya pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Investasi dan Penanaman Modal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.